Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Farida Rahma dengan NPM 2021 020076. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang bepergian, sakit, dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Lalu, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Ashban wa An-Nasahir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Lalu kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan, dan kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Lalu yang kedua ada kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nasair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Lalu tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah yang pertama itu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, dan yang kelima adalah memelihara harta kekayaan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.